Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan kita pada hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 12. Firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti ingin melihat agar hari-hari yang kita lalui itu baik adanya. Amin. Tuhan memberikan kepada kita semuanya baik adanya. Namun terkadang apa yang kita inginkan itu tidak semua terjadi sesuai yang kita inginkan, saudara. Apabila yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka tidak sedikit dari kita yang bersungut-sungut, tidak sedikit dari kita yang komplain dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin setiap hari kita melihat hari-hari yang kita lalui itu baik. Yang pertama, saudaraku, menjaga perkataan. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara, kita belajar dari contoh di Alkitab ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian. Hanya 2 orang, saudaraku, yang memberikan berita yang baik, yang lainnya memberikan berita negatif, saudaraku. Dan hanya 2 orang itu juga diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Siapa mereka, saudara? Ya, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita orang-orang yang 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan izinkan, atau kita 10 orang pengintai yang memberitakan kabar buruk atau kabar negatif itu, saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita, setiap perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang memberkati. Perkataan puji-pujian yang membawa damai bagi orang lain. Amin. Mari kita saudara, mari kita belajar menjaga bibir kita dari ucapan-ucapan yang sesuai dengan kerinduan Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Amin. Yang kedua, saudara, menjaga perbuatan kita. 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita agar kita melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dan kita juga harus menjaga pergaulan kita agar tidak membawa kita ke jalan yang sesat. Karena kita tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tetapi hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat, yang menyeret kita, yang dapat membawa kehidupan kita jauh dari Tuhan, saudara. Amin. Biarlah setiap kita menjaga pergaulan kita, agar kita tidak sesat, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kehidupan kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa peduli kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, saudara. Tuhan mendengar setiap seruan yang kita naikkan. Tuhan juga menolong serta membela kita dalam kesesakan kita. Mari saudara, jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Tetaplah senantiasa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Serta kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dengan demikian, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Serta berkat-berkat surgawi yang telah disediakan Tuhan
diberikan kepada umat-umatnya yang mencari wajahnya. Saya yakin dan percaya kita adalah umat-umat yang senantiasa mencari wajah Tuhan setiap pagi, setiap malam. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Tuhan kita yang maha tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha tahu apa yang kita butuhkan. Dia adalah Tuhan yang maha hadir ketika kita datang berseru kepadanya. Setiap seruan dan air mata kita tidak akan pernah sia-sia, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menjawab setiap seruan kita sepanjang kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami melakukan hidup kami ya Tuhan, untuk kami melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu, untuk kami menjaga perkataan kami, untuk kami menjaga ya Tuhan perilaku kami ya Tuhan, dan kami menjaga pergaulan kami untuk kami tidak terseret dalam arus dunia ini yang ya Tuhan, sehingga kami jauh dari Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh dekat kepadamu. Untuk kami boleh ya Tuhan, senantiasa ya Bapa tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada ya Tuhan. Apapun yang mereka alami, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat, Roh Allah yang membangkitkan semangat seluruh umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap masalah, setiap pergumulan yang dialami kami yakin dan percaya itu membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menjawab setiap seruan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap aktivitas kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami. Mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.